Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Ada pengharapan besar di dalam Tuhan, amin. Karena segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan bagi kita, amin. Kita percaya bahwa ketika kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita, yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, amin. Yang lemah Tuhan sudah sanggup untuk kuatkan kita. Yang berduka Tuhan siapkan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Kita mau sadari bahwa kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah saat roh Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita sadari bahwa sukacita yang sejati itulah datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas berkat jasmani, tetapi sukacita yang melimpah yang ada dalam hati kita itulah berkat yang sejati yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan cinta. Kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Sebab terlalu besar kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Terlalu banyak yang Kau perbuat atas hidup kami, Tuhan. Tidak ada satupun, Tuhan, hati yang menggerutu di hadapan-Mu, Tuhan. Yang ada hanyalah kami bersyukur di hadapan-Mu, Bapa. Sebab kami percaya Engkau sudah menyediakan segalanya bagi kami, Tuhan. Hanya hati yang mau memberi kasih kami bagi-Mu, Tuhan. Hanya kami bisa memberi cinta kami bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang bisa kami aturkan untuk membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Mari bawa hatimu, ucapan syukur-Mu melalui penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan bersama bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Bapak Ibu, saya sangat menyadari dengan lagu ini, Bapak Ibu. Saya belajar banyak dari lagu ini. Terkadang tanpa kita sadari, kita kurang bersyukur dalam hidup kita. Terkadang tanpa kita sadari, kita memilih untuk kita khawatir atas hidup kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita tidak bisa melihat bahwa karya Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Meskipun terkadang mulut kita mengucap bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Tapi saat kita praktek di lapangan, Bapak Ibu, ini satu hal yang tidak mudah untuk kita lewati. Kita mau sadari komitmen di hadapan Tuhan. Dan percaya benar-benar bahwa Tuhan sanggup lakukan perkara besar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dari setiap kejadian demi kejadian dalam hidup saya, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Sekalipun terkadang kita seperti dihantam oleh masalah dalam hidup kita, tetapi ternyata ketika saya koreksi, selama saya hidup, setiap masalah yang menghantam hidup saya, ternyata
Ada sesuatu yang indah yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Ada satu kekuatan yang muncul dalam hati saya. Itu yang menumbuhkan iman saya, semakin percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya, Bapak Ibu. Mari sadari di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Begitu besarnya karya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari koreksi setiap jalan hidup kita, Bapak Ibu. Bersama-sama kita bawa pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita fokus menyembah Tuhan. Hanya ini yang bisa kita persembahkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh hidup saat ini, kecukupan berkat semua hanya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Ku tetap cinta. Bahwa sungguh-sungguh perkataanmu di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Buktikan betapa besarnya cinta-Mu bagi Tuhan. Ku tetap setia. Bagi Tuhan katakan, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku hadapan Tuhan. Terlalu yang Tuhan kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Yesus, hanya hati kami yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segenap roh, jiwa serta tubuh kami Bapa. Biar ku tetap setia. Untuk kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang senantiasa menyertai setiap kita. Terlalu banyak Tuhan
Tuhan. Kiara lamaya siakara ramaya se, kiara lamaya siakara ramaya se, kiara lamaya se, hiyo, 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 Yesus, Yesus, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Kiara la bara 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 maya siagara la maya siagara rabo, Kiara raba baba maya siagara la maya sehi. Bawa bahasamu di hadapan Tuhan, bawa bahasamu di hadapan Tuhan, bahkan bawa bahasa air matamu di hadapan Tuhan, bawa bahasa air matamu di hadapan Tuhan, bawa bahasa air matamu di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau yang mengerti. Yesus, 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 haleluya, Yesus Tuhan. Kira rabayasi, kira lamayasi. Bapak, kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang melihat hati kami, bahkan Kau Allah kami yang melihat tetesan air mata kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, bawa suaramu di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, Bapak. Engkau adalah nafas kami Tuhan. Ya ralamaya siakara ramaya sei. Engkau kekuatan kami Tuhan. Ya ralamaya sikiara ramaya si. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber berkat kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber kelegaan bagi kami Tuhan. Engkau sumber kelegaan bagi kami Tuhan. Engkau sumber kasih yang tanpa batas bagi kami. Ya ralamaya siakara ramoya si. Kira lamara maya siakara lamaya se. Ya ralamaya si kiara lamaya se. Kira lamaya siakara ramo. Bapa, tanpa Engkau kami lemah Tuhan. Tanpa Engkau kami lemah Tuhan. Yesus, kiara rababa maya si kiara lamaya si kiara lamoya se. Oh, 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 oh. Di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menilai berapa bagus suaramu. Tuhan menilai hati kita di hadapan Tuhan. Ya lama Yesus. Yesus. Karuniamu tanpa batas bagi kami Tuhan. Kami terbatas, namun Engkau tanpa batas bagi kami, yang sanggup membawa kami Tuhan memiliki kekuatan tanpa batas. Sebab Engkau beserta kami. Kira lamaya sikiara lamaya siakara rabo. Hanya Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku
mantap, katakan bagi Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Kami mau terus mantapkan iman kami Tuhan. Kami mau terus mantapkan langkah kami Bapa, bahwa kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah pergi dari kami Bapa. Kami perlalu percaya Tuhan, karena kasih-Mu tanpa batas bagi kami, yang tidak akan pernah terbatas oleh waktu, yang tidak akan terbatas oleh apapun Tuhan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah kenapa kami mau bersuka cita hanya karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap bersuka cita dalam Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Berikan yang kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau terima sukacita surga, amin. Siapa yang mau terima sukacita dari Tuhan? Apapun yang kita hadapi, sukacita Tuhan itu yang akan terus membebaskan kita dari setiap belenggu kesedihan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Bawa sukacita sejatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan adalah sumber sukacita yang sejati bagi kita, Bapak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. amin Yesus. Takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Yang bersuka cita bagi Tuhan, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yuk. Katakan bersama, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, amin Yesus. di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Haleluya. Takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya. Mari semangat katakan bagi Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yes, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Nyatakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Yesus.
setiap kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari apapun, oke? Kita sepakat ya, setiap kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita lebih besar dari dosa yang ada dalam diri kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Nyatakan bahwa inilah iman kita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Katakan bagi Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naik syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersilang untuk duduk kembali Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, benar-benar Engkau Allah kami yang memberikan nyawamu bagi kami Tuhan, yang memberikan hidupmu bagi kami Bapa, sehingga hidup kami dibebaskan Tuhan dari belenggu kemiskinan, dari belenggu dosa, dari belenggu kesedihan. Kami percaya kami sudah dimerdekakan karena Roh-Mu tinggal di dalam kami Bapa. Saat ini kami nyatakan bahwa kami belajar setia di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu Bapa yang Kau taburkan bagi kami benar-benar bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah di dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Bapa, Engkau setia bagi kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kenalah jiwaku aman bersamamu. Lebih
katakan bagi Tuhan. Bapa, Kau setia. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk berdiri bersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Waktu dalam batu mesra dan membawakan firman Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. dengan imanmu katakan kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan yang kami perlukan Tuhan. Yang ku Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Serukan dan katakan dengan imanmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Semua menyembah kepada Tuhan. Engkau yang merasakan kasih setia Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih buat setiap kesetiaan, anugerah yang engkau alami hari-hari ini. Kiralah ya kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Bapa yang setia selalu ada buat kami Tuhan.
shikira takara bara bara laya shikira laya. Kiralaya shikira takara bara 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 laya. Ajari kami terus mengejar Engkau Tuhan. Ajari kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya kami mengejar berkat-berkat-Mu, tetapi biarkan setiap kami mengejar pribadi-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih dari segalanya yang bisa kami andalkan hari-hari ini. Kiralaya shikira takarabaya ralaya seki. Kirarararararararalaya seki. Kiralaya shikira takarabara-bara-bara-bara-laya shandaralaya shikira takarabara-bara-laya. Kiralaya shikira takarabara-bara-laya shikira rarararararara. Kiralaya Engkau gunung batuku Tuhan. Engkau tempat bersandarku yang kuat. Melekat terus biar setiap kami kepadamu. Dan kami akan menyaksikan pertolongan-Mu. Kami akan menyaksikan kuasa-Mu. Kami akan menyaksikan keajaiban-Mu. Nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan biarkan satu orang pun kami lepas daripada kasih karunia-Mu. Jangan biarkan setiap kami Tuhan yang lepas daripada penampian-Mu, tetapi biar setiap kami ada didapati menjadi benih-benih yang berisi. Karena iman kami terus semakin kuat dan melekat. Tidak seperti menjadi sekam yang ditebarkan oleh angin, tetapi kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau akan membuat perbedaan di hari-hari ini. Setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, setiap kami yang sungguh-sungguh mengutamakan Engkau Tuhan, di situ hadirat-Mu nyata Tuhan. Di situ kemah-Mu ada. Di situ kehadiran Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau teramat sangat baik buat kami. Mari terus bawa kami, untuk kami peka dan dengar-dengaran akan suara-Mu. Dunia sedang membuat kami takut dan cemas. Bahkan apa yang kami lihat mungkin tidak sesuai dengan iman percaya kami. Tetapi Tuhan, bawa kami menjadi umat-Mu, ketebusan-Mu, yang Engkau kasihi dan berkenan di hadapan-Mu. Bawa kami terus ada di atas batu karang-Mu Tuhan, sehingga kami terus teguh, kami terus semakin kuat, kami terus semakin kokoh Tuhan. Angin menerpa apapun, badai ada di dalam sekitar kami, tetapi kami percaya tangan-Mu tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Engkau terus ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami ada, itu bukti pertolongan, mujizat, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh sehat hari ini, kami bisa menyembah, beribadah kepada-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun kami beribadah secara online Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu itu terus menopang kami Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan, bawa kami terus untuk kami berada pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami percaya jalan penuh kemenangan, jalan penuh anugerah, jalan penuh sukacita, jalan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan pakai setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu. Biar setiap apapun yang keluar Tuhan,
itu menjadi berkat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap roh keraguan yang masih ada, setiap roh ketakutan, setiap roh intimidasi, kami kebaskan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau izinkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya kami pulang dengan anugerah yang luar biasa yang terus Engkau sediakan dan Engkau terus anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan bersama. Kita semua yang percaya katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, bisa tengok kanan kiri muka depan Bapak Ibu Saudara ya, kasih anggukan ya, yang pakai masker ya. Bisa kasih salam ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau tadi pagi kita sudah belajar bersama ya, karena kita sedang masuk dalam satu tema yang luar biasa, bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha menyediakan ya. Dia maha mencukupi, memelihara setiap kehidupan kita ya. Dan kita sudah belajar bagaimana kita mendapatkan yang namanya berkat melalui ketaatan ya. Karena di dalam Alkitab kalau kita belajar bersama, maka saudaraku memang ada berkat-berkat itu yang tidak perlu kita penuhi syaratnya. Tidak perlu saya dengan saudara ya, kemudian melakukan ini itu, hidup benar dulu ya, kemudian kita lakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan baru kita diberkati. Alkitab mencatat ya, salah satu saja ya, kita belajar ya tentang perkataan Tuhan Yesus. Satu saat Tuhan Yesus bilang begini ya, Matius pasal yang ke-5 ya, ayat 45 ya. Coba mungkin bisa tampilkan Mas ya, Matius 5 ayat yang ke-45 ya. Saya ambil cuplik saja ya, sedikit ya, satu contoh aja. Yesus pernah bilang begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi siapa? Bagi siapa Tuhan menerbitkan matahari? Bagi siapa? Bagi orang yang jahat, tetapi juga untuk siapa? Orang yang baik. Kemudian Tuhan menurunkan hujan bagi siapa? Orang yang benar, tapi juga untuk siapa? Orang yang tidak benar. Jadi saudaraku, memang di dalam Alkitab ada ayat-ayat ya, ada berkat-berkat khusus ya, yang tidak perlu kita ini melakukan sesuatu dulu hidup benar baru diberkati. Tetapi saudaraku, kalau kita belajar dari Alkitab juga, kita juga menemukan ternyata ada berkat-berkat yang tidak bisa kita gapai, yang tidak bisa kita raih, yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memenuhi syaratnya. Nah, tadi pagi kita sudah belajar ada 2 syarat ya. Di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya, kita bisa memperoleh berkat dalam usaha pekerjaan kita. Kita bisa memperoleh berkat di dalam keluarga kita. Kita bisa memperoleh berkat di dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah apapun, hati ini tidak khawatir. Karena apa? Karena apa saudaraku? Karena ada yang namanya damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera bukan bicara tidak ada masalah, tetapi damai sejahtera bicara biarpun ada masalah, tetapi kita meyakini disitulah ada juga penyertaan Tuhan. Karena itu ada yang namanya berkat damai sejahtera. Ada juga berkat dalam keturunan kita, tidak saja kita pribadi ya, tetapi anak cucu keturunan kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, berkat kehadiran Tuhan sendiri. Sampai Tuhan ngomong saudaraku dalam Imamat 26 ayat yang ke-11 sampai dengan 13 ya, ini hanya review saja yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Tuhan ngomong bahwa di situ Tuhan hadir ya. Ketika saya dan saudara sampai di level ini ya, sampai dalam posisi iman percaya seperti ini saudaraku, bukan malaikat yang hadir tapi Tuhan yang hadir. Bahkan Tuhan bilang di situ kemahku ada.
Dan saudaraku, kalau kehadiran Tuhan ada, itu dahsyat luar biasa. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat umat Israel. Ketika mereka dibagi, ketika sudah masuk tanah Kanaan, itu dibagi harta pusaka tanah Kanaan itu. Allah berkata bahwa semua bangsa Israel, 12 suku itu, 11-nya dapat, 11 suku dapat. Tetapi satu suku apa ini saudaraku? Suku apa? Lewi, ya, di mana di situ ada Imam Harun juga, ya, yang melayani Tuhan dikhususkan. Nah, suku Lewi ini tidak mendapat bagian apa-apa. Kenapa saudaraku? Karena bagian suku Lewi ini bukan harta benda seperti yang ada harta pusaka di tanah Kanaan. Tetapi Allah berkata, yang menjadi harta pusaka suku Lewi ini adalah aku sendiri. Harta pusaka mereka ini aku sendiri. Jadi mereka mungkin tidak mendapatkan harta secara materi. Mungkin kalau saya atau saudara sebagai suku Lewi protes. Kita ini masuk tanah Kanaan bareng-bareng, rame-rame kan juga perang sama-sama. Tapi kenapa ketika Kanaan sudah kita dapatkan, kita suku Lewi nggak dapat apa-apa. Hanya Tuhan bilang dikhususkan menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi saudaraku, yang luar biasa, Tuhan tidak tinggal diam loh. Karena suku Lewi ini tidak mendapat bagian harta pusaka tanah Kanaan, maka apa yang terjadi? Ada peraturannya. Setiap suku memberikan kepada suku Lewi ini. Jadi kalau 11 suku, maka berapa yang diperoleh oleh suku Lewi? Halo? Berapa? 1/10 kumpulin, ada 11 suku. Berapa persen saudaraku? 110%. Ini bukan bicara besar kecil. Tetapi ini Tuhan mau ngomong seperti ini. Kalau kita punya iman yang sedemikian teguh dengan Tuhan hari-hari ini, dan Tuhan menjadi bagian kita, menjadi harta pusaka kita satu-satunya, maka saudaraku, apa yang terjadi? Berkat luar biasa. Tidak bisa dipikir dengan rasio kita sebagai manusia. Pasti tetap ada pemeliharaan siapa? Tuhan. Nah, tapi ada syaratnya itu. Mau berkat-berkat seperti itu ada syaratnya. Bukan sekedar yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5 45 tadi, sekedar hujan, ya, sekedar matahari terbit, ya. Tidak seperti itu. Tidak ordinary, tetapi extraordinary. Berkat yang luar biasa yang didapat karena ada apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah 2. Tadi pagi kita sudah belajar, ya. Yang pertama, di ayat yang pertama dari Imamat pasal yang ke-26 dikatakan firman Tuhan bilang begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Jangan engkau ini punya berhala apapun. Sesuatu yang engkau utamakan, sesuatu yang engkau unggulkan, sesuatu yang engkau prioritaskan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku nggak punya apa-apa, nggak ada yang disembah di rumah, di tempatku juga nggak ada patung-patung. Tetapi kita sudah belajar tadi pagi bahwa ada di dalam Yehezkiel, saudaraku, ditulis ada yang namanya berhala di dalam hati. Nah, seringkali saudaraku, berhala dalam hati itu nggak kelihatan. Tetapi itu menjadi jerat, itu menjadi satu ikatan sehingga kita tidak bisa mendapatkan berkat-berkat yang extraordinary, yang berkat yang luar biasa tadi, saudaraku. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, bahkan Tuhan sendiri nggak hadir dalam hidup kita, dan menjadi harta pusaka dalam hidup kita. Yaitu apa? Saya tadi pagi sudah contohkan, misal kata Tuhan bisa kasih saudara pekerjaan. Halo? Bisa enggak saudara Tuhan kasih pekerjaan? Bisa? Bisa. Tetapi kalau saudara mengutamakan pekerjaanmu lebih daripada engkau mengutamakan Tuhan, sampai engkau enggak bisa berdoa, sampai engkau enggak punya waktu baca Alkitab, sampai engkau enggak bisa beribadah, maka saudaraku, itu sudah menjadi berhala di dalam hatimu. Tuhan bisa kasih saudara anak, tapi jangan dewakan anak itu. Sampai engkau ribut mau ke gereja aja susah. Anaknya rewel lah, anaknya ngajak ke mall lah, anaknya ginilah, inilah. Sampai akhirnya aku gak usah ke gereja aja lah, anakku masih kecil. Nanti anaknya udah mulai gede lagi, udah mulai isi lagi, saudaraku.
Kapan mau ke gerejanya saudaraku? Karena apa? Menjadi dewa dalam hidupmu, diberhalakan. Mungkin juga itu pacarmu bagi yang belum menikah saudaraku. Tuhan bisa kasih pacar, tetapi saudaraku, kalau pacar itu menjadi jerat bagi kita, sampai kita tidak bisa melayani Tuhan, sampai kita ibadah aja telat-telat, itu sudah menjadi berhala. Karena itu buang, Tuhan mau tidak ada berhala dalam hidup kita. Jadi saudaraku, jangan kemudian kalau Tuhan ambil itu satu saat dalam hidup kita, kemudian kita berkata, Tuhan jahat nih sama aku. No, tidak. Tuhan sayang dengan kita. Katakan, Tuhan sayang mengasihi aku. Sayang. Saudara ngelenceng sedikit 0,0 sekian mili. Kalau saudara nggak dibenerin lagi, nggak diingetin lagi, maka melencengnya itu bukan hanya 1 senti, bukan hanya mungkin 10 senti, tapi bisa nggak sampai ke tujuan. Betul apa betul saudaraku? Karena itu saudaraku, bersyukur. Kalau mungkin Tuhan ambil mungkin pekerjaan kita, mungkin Tuhan ambil sesuatu yang kita bangga-banggakan dalam hidup ini. Karena Tuhan sedang ngajar kita, ayo nak kembali fokus dengan aku. Karena Yohanes 15 ayat 5 Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa saudaraku? Apa-apa. 0, 0. Seperti kita orang tua, kalau anak kita diingatkan, ayo nak belajar. Anak kan tujuannya fokusnya belajar, betul? Tapi anak tidak mau belajar, ngegame terus. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua? Halo, ambil itu handphonenya, gadgetnya, betul? Bukan orang tua jahat, tapi supaya apa? Anak fokus dengan apa yang dia kerjakan. Demikian dengan Tuhan. Nah, syarat yang kedua, selain jangan ada berhala adalah yang namanya ada yang namanya hari Sabat. Hormatilah hari Sabat. Kuduskanlah tempat kudusnya Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan berfirman dalam kitab Keluaran, 6 hari lamanya engkau sudah bekerja. Dan pada hari yang ke-7 maka kita ini mesti beristirahat. Allah juga begitu. Jadi ketika kita pada hari Sabat, saudaraku, ini bukan bicara tentang harinya, tetapi waktu perhentian. Sabat itu bicara perhentian. Waktu di mana kita ini bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, di situ ketika kita sudah bersekutu, kita bisa ada waktu dengan Tuhan. Bukan saja kita sedang menggenapi supaya kita ingat dan menguduskan hari Sabat, tetapi kita ini juga sedang meneladani Tuhan. Karena Tuhan bekerja 7 hari atau 6 hari? Halo, Tuhan kerja berapa hari? Menciptakan langit bumi termasuk manusia berapa hari? Halo, berapa hari? 6 hari. Yang ke-6 kan manusia yang diciptakan hari ke-6 loh. Nah saudaraku, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Bukan berarti kalau dikatakan Allah beristirahat, oh kalau gitu Allah capek ya. Berarti Allah seperti kita ya, Allah gak pernah capek. Tapi disitulah hari yang ke-7 di mana Tuhan menguduskan hari yang ke-7 itu. Tuhan rindu berrelationship, Tuhan rindu berfellowship, Tuhan rindu membangun hubungan dengan ciptaannya, terutama terkhusus kepada manusia yang dia diciptakan pada hari yang ke-6. Karena itu saudaraku, sesibuk-sibuk apapun dalam hidupmu, mari belajar punya waktu Sabat dengan Tuhan. Ada waktu untuk beribadah dengan Tuhan. Ada waktu engkau berelasi dengan keluargamu lebih akrab lagi. Ada waktu saat-saat di mana engkau bisa membangun saat teduhmu dan berkata, Tuhan, aku bersyukur buat kebaikanmu. Engkau renungkan semua yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan dalam hidupmu. Itu Sabat dalam hidupmu. Dan hormatilah itu tempat kudus Tuhan. Jangan kita di gereja ini suka main-main, saudaraku. Saya tadi pagi sudah sampaikan, saya tidak melarang bagi saudara, mungkin saudara maaf kata, di tengah-tengah ibadah, kemudian saudara pengen ke toilet, nggak masalah. Tapi habis itu balik lagi saudaraku.
Atau mungkin saudara bisa atur itu ya. Mungkin sebelum ibadah pergi ke toilet dulu. Mungkin bagi pemain musik dan sebagainya boleh mau keluar sebentar, tenggorokan ini kan kering. Kalau sampai kering bisa batuk, betul apa betul ya? Jadi saya selalu terima kasih buat Mbak Lia sekeluarga ya, sediain Kangen water ya. Jadi buat supaya nggak kering ya, minum saudaraku. Tapi habis itu harus fokus lagi. Jangan di gereja lagi ibadah saudara mainan, atau saudara pikir aja seperti melayani tapi saudara dolan lagi main. Ya sudah ngobrol kongko. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kalau ada mesti bertobat. Amin. Hormati itu rumah Tuhan. 2-3 orang bersekutu dalam namaku. Yesus bilang apa? Aku hadir di situ. Nah, kita sudah belajar tadi pagi tentang berkat melalui ketaatan itu. Sore ini kita akan belajar tentang satu tema yang sudah sering banyak diucapkan oleh orang-orang percaya, yaitu tentang Jehovah Jireh. Ya. Sumber berkat dalam apa saudaraku? Hidup kita. Ya, coba kita baca Keluaran 16 ayat 35 ya. Nanti saya minta Pak Aditya ya baca Keluaran 16 ayat 35. Nanti saudara bersama dengan saya baca bersama di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat. Pak Adit lebih dulu baca ya dalam 16:35, nanti kita semua ya termasuk Pak Adit Ulangan 8 ayat yang keempat ya. Monggo Pak, silahkan. Keluaran 16 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya, makasih. Baca sama Ulangan 8 ayat 4, 2, 3. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu sudah yang saya kasih di dalam Tuhan. Resesi ekonomi itu menjadi hantu yang menyeramkan bagi seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Ekonomi dunia saat ini memang sedang tidak dalam kondisi keadaan yang baik. Terutama saudaraku selepas pandemi Covid ya, yang kemudian berubah sekarang menjadi endemi. Dan kemudian disusul dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan kemudian berbagai macam krisis ya, krisis energi ya, krisis pangan dan lain sebagainya. Dan saudaraku hari-hari ini kita juga melihat minggu-minggu ini banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup atau mengadakan pem-PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan itu tidak 1-2 saja. Bahkan kalau kita lihat itu perusahaan-perusahaan besar ya, tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di luar negeri. Nah, kalau kita lihat seperti ini, resesi ekonomi sudah tidak hanya berdampak kepada pemerintah, tetapi juga kepada perusahaan hingga masuk kepada setiap individu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika banyak terjadi PHK, maka angka pengangguran itu akan semakin banyak, semakin besar, semakin meningkat. Padahal saudaraku, mereka itu juga dituntut ya untuk terus bisa memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya di tengah resesi yang seperti itu. Kan tidak mungkin ketika orang sudah di PHK kemudian nggak kasih makan keluarganya, kan tetap butuh makan mereka. Nah, dalam keadaan seperti ini saudaraku, keadaan hari-hari yang mungkin tidak berpihak kepada sebagian orang. Jadi saudaraku yang mungkin masih punya pekerjaan, bersyukurlah ya, kerja yang rajin ya, mungkin itu gajinya sudah mulai dikurangi, enggak masalah, yang penting tetap bisa kerja hari-hari ini ya. Mungkin kok berkatnya kok seperti ini, belajar sabar. Katakan kiri kananmu coba, sabar ya. Hari-hari ini kalau enggak sabar saudaraku, wah tensi bisa naik ya, kadar gula darah bisa naik, salah-salah bisa stroke saudaraku. Itu sesuatu yang merugikan bagi kita. Nah, kita belajar sekarang dalam kondisi keadaan seperti itu, kita belajar pengalaman dari bangsa Israel.
bangsa pilihan Tuhan ini. Ya, dikisahkan dalam Kisah Perjanjian Lama. Tadi kita sudah baca beberapa 2 ayat itu ya. Waktu itu saudaraku, orang Israel itu baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka itu sudah di Mesir selama berapa tahun? Berapa tahun mereka di Mesir? 400 tahun lebih, atau tepatnya 430 tahun. Nah, ini menjadi budak di sana, bukan menjadi penguasa, bukan menjadi orang penting, tapi jadi budak. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu, saudaraku, mau masuk ke tanah Kanaan, ternyata nggak langsung masuk ke sana. Kita belajar sudah ya, bagaimana bangsa itu berapa tahun, saudaraku? Berapa tahun di Gunung Sinai itu? Daerah Gunung Sinai apa, saudaraku? Muter-muter. Berapa tahun? 40 tahun. Ya, di sana mereka itu puter-puter di daerah Sinai itu, saudaraku. Dan ini bangsa yang muter-muter 40 tahun habis keluar dari tanah Mesir itu bukan sedikit orang. Alkitab mencatat 600.000 orang, itu baru laki-laki. Belum istrinya, belum anak-anaknya. Dan biasanya saudaraku, anak-anak mereka tidak satu, mereka tidak mengenal KB ya. Apalagi orang daerah Timur Tengah itu anaknya luar biasa, paling enggak 3, 5 ya, 10 gitu ya. Nah, saudaraku bisa bayangkan ini jutaan orang, mungkin sekitar 2 juta lah. Mereka ini saudaraku setiap hari bahkan selama 40 tahun muter-muter di padang gurun itu. Dan daerah Sinai itu bukan daerah yang ramah, saudaraku. Bukan daerah di sana yang ada warung, ada mereka bisa beli yang namanya benih ya. Kemudian mereka bisa bercocok tanam ya. Ini tanahnya tanah padang gurun. Nah, mereka tidak bisa kerja. Mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa, saudaraku. Padahal mereka harus memenuhi keperluan kebutuhan mereka. Makannya gimana ya, pakaiannya, apa-apa yang mereka butuhkan mereka juga harus penuhi. Nah, dalam keadaan seperti itu, yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana mereka mendapatkan pakaian, mereka mendapatkan makanan, dan semua kebutuhan hidup mereka selama mereka ada di padang gurun? Jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan Allah Jehovah. Dia adalah satu-satunya sumber berkat bagi bangsa Israel. Ayat yang tadi kita baca mengatakan dalam Keluaran 16:35, 40 tahun bangsa itu dikasih makan yang namanya roti dari surga. Namanya apa? Namanya apa? Mana. Bahkan di dalam Ulangan tadi yang kita baca, pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, mereka selama 40 tahun punya sandal ya, punya pakaian yang mereka bawa dari Mesir itu tidak rusak. Luar biasa ya. Bahkan Alkitab mencatat kaki mereka pun tidak bengkak, saudaraku. Jalan 40 tahun loh. Tidak ada yang lecet itu kakinya. Sungguh satu mujizat yang luar biasa. Amin, saudaraku. Ini mujizat luar biasa. Nah, dalam keadaan serba sukar hari-hari ini, dewasa ini, mari kita semua belajar punya iman yang kokoh dalam Tuhan. Punya apa? Punya apa, saudaraku, kuncinya? Punya iman yang kokoh. Hari ini saudara punya iman, jangan sampai imanmu itu berhenti atau bahkan turun nyungsep. Apa bahasa Prancis kunonya nyungsep? Tiarap gitu loh ya, sampai habis down gitu loh. Karena apa, saudaraku? Orang kalau sudah tidak punya iman, itu sudah tidak punya apa-apa. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin, saudaraku. Apa yang engkau harapkan? Kuncinya dari mana, saudaraku? Iman. Nah, kalau udah tidak ada iman, gimana kita bisa meraih itu semua yang kita harapkan? Nonsense, tidak mungkin. Ayo bilang kiri kananmu, iman kita harus tambah kuat. Ayo saudaraku, bilang kanan kirimu,
Iman kita harus tambah apa saudaraku? Tambah kuat. Memang mata kita, jasmani kita melihat tidak berpihak nih pada iman kita. Apa yang kita harapkan, mungkin apa yang menjadi doa kita tidak berpihak. Tapi terus belajar percaya, katakan terus belajar percaya. Seperti bangsa Israel ini. Poin yang pertama, di situ saya tuliskan, Jehovah Jireh itulah Tuhan kita. Kenapa kita mesti belajar percaya? Kenapa kita harus bangun terus iman kita makin hari ini makin kuat dengan Tuhan? Karena itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan dalam hidup ini. Saya tidak mungkin bisa lakukan apapun, bisa kuat, bisa tegar menghadapi semua. Pandemi itu luar biasa loh, bahkan sampai hari ini. Jadi nanti kalau kita sudah lewat ini ya, mungkin nanti selesainya 2023 atau 2024 atau 2025. Kita segera doanya adalah cepat gitu ya. Tapi itu kan kehendak Tuhan. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bisa lewati tahun-tahun ini, itu adalah anugerah dan mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Nah iman kita itu mesti kuat hari-hari ini. Belajar percaya, Jehovah Jireh itulah yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi andalan kita, yang menjadi papa kita di sorga. Ketika saya punya anak masih kecil, anak saya tidak pernah berpikir besok mau makan apa. Begitu juga dengan anak Bapak Ibu Saudara semua. Betul apa betul? Ya, mereka enggak mikir besok bisa sekolah enggak ya? Besok masa depanku gimana ya? Enggak ya? Bagaimana ya? Enggak mikir. Yang mikir siapa? Halo? Yang mikir siapa? Orang tuanya. Lah kita aja orang tua yang bisa berbuat dosa, bisa salah saudaraku sekalian. Mikir aja seperti itu sama anak kita. Apalagi Bapak kita di sorga. Dia yang penuh dengan kuasa, dia penuh dengan kemurahan, dia penuh dengan anugerah. Kok saudara kurang yakin? Kok saudara enggak belajar percaya? Taruh hidupmu sepenuhnya bertumpu kepada Allahmu yang adalah Allah Jehovah Jireh. Kenapa saudaraku? Karena imanmu. Coba cek. Jangan mungkin saudara berkata, Bu Evi, masalahku terlalu besar. Masalahku terlalu berat Bu Evi. Masalahku terlalu sulit Bu Evi. Masalah sulit, masalah berat, masalah besar. Itu bukan berarti Tuhan tidak bisa tolong saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kurang mantep saudara. Apapun kondisimu hari ini, tidak ada jalan yang tertutup yang Tuhan tidak bisa buka. Amin saudaraku. Kalau saya mau saksikan sama Pak Willy, terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi mari belajar taruh. Allahku itu bukan Allah sembarangan. Dia Allah yang hidup. Allah yang penuh dengan kuasa. Namanya adalah Jehovah Jireh. Allah yang mengadakan, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar dari mana asal kata Jehovah Jireh ini. Ini adalah waktu ketika Abraham sedang berjalan ke puncak Gunung Moria, hendak mempersembahkan Ishak anaknya yang dia dapatkan puluhan tahun, baru 25 tahun itu dia bisa menerima realisasi janji daripada Tuhan. Dan dalam sepanjang sejarah kita melihat Jehovah Jireh itu telah menyatakan kuasa dan pertolongannya yang ajaib. Umat Israel ini mengembara terus dari waktu ke waktu selama 40 tahun. Artinya mereka tidak bisa apa-apa yang tadi saya sudah katakan. Tidak bisa cocok tanam, tidak bisa nabur nuai, tidak bisa usaha apa-apa. Namun Tuhan itu adalah Allah Jehovah Jireh bagi mereka. Tuhan menyediakan berkat-berkat khusus. Apa itu berkat khusus? Tiap pagi. Itu yang namanya roti dari sorga. Itu yang namanya mana itu turun menjadi santapan, menjadi makanan mereka bagi seluruh bangsa Israel yang jumlahnya sekian juta tadi. Sumber Tuhan itu ternyata beda dengan sumber manusia.
Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan penuh kasih dan Tuhan yang tanpa batas kuasanya. Amin, saudaraku. Demikian juga dalam hidup kita. Terus miliki iman yang kuat ini. Pegang ini. Allahku bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia punya nama, namanya adalah Allah Jehovah Jireh. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan kitab Filipi juga berkata, surat Filipi, bahwa Allahku akan memenuhi apa saudaraku? Segala keperluanku. Yang kedua, kita belajar Jehovah Jireh menyatakan kasih setianya yang baru setiap pagi. Ratapan pasal 3, 22-23 berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Bahkan Mazmur 127 ayat yang kedua mengatakan, waktu umat Tuhan itu tidur. Waktu apa saudaraku? Tidur. Tuhan itu sudah memberikan kepada yang dicintainya berkat-berkatnya. Jadi waktu bangsa Israel tidur malam hari, itu besok pagi dia bangun, dia lihat mananya sudah ada belum? Halo, mananya sudah ada belum? Sudah ada. Karena mana itu muncul setiap apa saudaraku? Pagi. Artinya apa? Setiap hari. Katakan setiap hari. Kita mesti bersandar. Kita mesti mengandalkan hidup kita kepada Allah kita. Jadi kita tidak mengandalkan itu sama Tuhan hanya sehari 2 hari. Tapi katakan setiap hari. Katakan setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Hari ini belum dijawab, andalkan lagi setiap hari. Hari ini belum dijawab, andalkan lagi setiap hari. Saudaraku, ada mungkin di antara saudara punya masalah terlalu besar. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah apa, saya tidak tahu. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah saudara dalam hidup ini tetap bisa makan? Halo, tidak bisa pakai pakaian? Semua pakai pakaian kan? Walaupun mungkin tidak kerja, tidak ada hasil. Betul apa betul? Hasilnya mungkin sedikit, tapi tetap ada tangan-tangan Tuhan yang Tuhan pakai. Mungkin lewat keluarga, mungkin lewat teman, mungkin lewat siapa memberkati saudara. Hari Jumat yang kemarin atau yang lalu ya, Pak Willy itu saksi. Kami waktu hari Jumat itu saudaraku, keuangan kita itu udah nipis. Dan saya bilang dah makan seadanya saja. Ya, yang penting hari Jumat biasa kan yang datang doa malam makan ya. Mereka biar makan pakai sayurnya. Jadi kita sudahlah Pap, makan nasi putih saja, masih ada apa Pap? Karak ya, kerupuk. Ya sudah Pap, nanti kita habis doa malam, habis pelayan makan aja sama nasi sama karak, enggak masalah. Wong dulu puasa saja enggak ada makanan ya puasa. Yang penting Lukas ada susunya gitu kan. Tapi Tuhan itu ajaib loh. Lagi Pak Willy itu mikir, andaikan nanti aku habis pelayanan, nyampaikan firman di doa malam, ada capjai. Wah luar biasa, nasi putih, capjai sama karak. Baru mikir loh. Lah kok sementara ibadah doa saudaraku, ada yang datang doa malam itu, coba angkat tangan ada? Saksi, oh ya satu, Pak Agus, ada? Pak Agus Haryanto ya? Lagi ibadah, lagi nyembah Tuhan. Itu si Casper, anjingnya kok Ipang. Wah nyala saudaraku. Pak Willy kan nengok, ya mungkin ada orang masuk gitu ya. Atau itu kan ada motor-motor. Ngasih bungkusan, 1 bungkus kecil. Nih Pak, ini buat Bapak. Ini orang sederhana loh. Buat makan sehari-hari aja susah. Sampai dia ndak mau kawin, ndak mau nikah. Kenapa?
ndak berani. Untuk apa? Lah wong aku aja kekurangan kok mau nikah gitu ya. Nah, coba loh, Tuhan itu kan luar biasa toh, memberkati lewat siapa saudaraku? Orang yang ndak dipikir loh, ndak mungkin. Dan ya baru kali itu loh, sekian lama kenalan sama orang itu. Jadi saudaraku, ayo kita belajar ngandalkan Tuhan setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari, setiap pagi kita bangun itu dengan Tuhan. Doa, ngucap syukur. Belum dikasih, ngucap syukur, tetap punya iman. Yang ketiga, kita belajar Jehovah Jireh mengerti semua kebutuhan kita. 40 tahun itu orang Israel makan mana? Apakah Alkitab mencatat bahwa orang Israel kurang gizi? Badannya kurus krempeng, matanya rabun karena kurang vitamin A, ya. Mereka pilek terus, flu karena kurang vitamin C. Oh, mereka perang loh masuk negeri Kanaan itu. Oh, berarti kan mereka gagah perkasa kan. Bisa perang angkat senjata. Tidak ada laporan seperti itu. Artinya apa? Selama 40 tahun mereka makan mana, roti dari surga itu gizinya terjamin penuh. Jadi di dalamnya mana itu ada yang namanya mineral, di dalam mana ada yang namanya vitamin, di dalam mana ada yang namanya karbohidrat, protein dan sebagainya. 4 sehat, 5 sempurna, semuanya ada di situ. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan ngerti, katakan Tuhan ngerti apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Kan ada lagunya itu, ya. Burung apa? Pandanglah burung di udara ya, bunga bakung tidak menanam ya, tidak melakukan apa-apa, tapi dihiasi sama Tuhan. Terlebih kita ini orang yang dicintai Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Ya, saya mungkin mau nyanyikan itu tadi habis firman, tapi saya ingat kalau tidak salah pernah dibawakan Pak Willy kemarin ya. Jadi nanti kalau masuk di YouTube, wah itu aja lagunya gitu ya. Ya saudaraku, luar biasa sekali loh pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan kita itu pasti Tuhan penuhi. Amin saudaraku. Ada gizinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang terakhir ya, Jehovah Jireh itu mau supaya kita merendahkan diri kepada Tuhan. Mana yang diberikan oleh Tuhan itu letaknya ndak di udara, ndak ngambang. Tapi mana itu adanya di atas tanah. Jadi kalau orang mau ngambil mana, ya mau ngambil roti dari sorga, itu ndak bisa sok-sokan. Dia ngambil gini ya ndak bisa saudaraku. Mesti apa saudaraku? Tekuk lututnya, kemudian apa saudaraku? Bawa itu tempat apa? Untuk nampung mana ya, ngambilin. Diambil. Artinya apa saudaraku? Artinya orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang tidak mau bertelut, tidak mau berlutut, tidak bisa makan mana. Di sini Tuhan sedang mengajar kita senantiasa. Saat-saat sekarang adalah saat pakai bahasa lutut. Bahasa apa saudaraku? Lutut. Kalau kemarin jemaat saksi bahasa air mata, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia doakan sama Tuhan, dah bisa-bisa. Tapi dengan bahasa air mata cuma nangis saja. Tuhan tahu loh. Dan Tuhan kasih proyek saudaraku, meskipun itu baru kecil. Tapi saya katakan biar kecil, belajar setia. Dari yang kecil pasti akan Tuhan berkati dengan yang besar. Amin saudaraku. Tuhan telah menetapkan bahwa doa itu adalah cara untuk Tuhan memberkati kita. Tadi yang dibacakan Pak Willy di pertama sebelum kita ibadah, Matius 7 tadi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Nah Tuhan itu saudaraku tidak dibatasi oleh apapun, masalah segede apapun, tapi Tuhan hanya dibatasi dengan sejauh doamu. Tuhan bisa mendengar kita.
Nanti kita akan belajar itu, bahwa ucapan syukur itu mengubah nasib kita. Ya, saya lupa itu di bulan apa, Februari ini atau nanti masuk di bulan Maret. Nah saudaraku, bahwa setiap kita ini, saudaraku sekalian, belajar miliki bahasa lutut tadi. Berdoa sama Tuhan. Ya, doa sekali belum dikasih, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Abraham sampai 25 tahun. Pak Willy sampai beberapa tahun tuh 2-3 tahun. Sampai sekarang pun saudaraku mungkin sudah sembuh, tetapi masih ada itu dikit-dikit efeknya. Ya, suka kepalanya masih, lehernya masih kenceng-kenceng. Ya, tapi terus doa, enggak boleh patah semangat, enggak boleh nyerah saudaraku. Ayo bilang kanan kirimu, jangan nyerah. Terus berdoa sampai jawaban Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesimpulannya kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadikan Tuhan apa? Satu-satunya bilang 2, 3. Satu-satunya apa? Sumber berkat. Maka Jehovah Jireh akan mencukupkan, terus menyediakan dan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus. Hari ini saudaraku, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita sudah tidak menjadikan Tuhan itu satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita. Kita sudah mungkin mengabaikan yang namanya doa. Kita mungkin hari-hari ini iman kita sudah lemah. Bahkan mungkin kita masih ke gereja tubuh kita, tapi kita ini sudah tidak punya iman saudaraku. Tapi Tuhan bilang hari ini, bukan satu kebetulan engkau ada di sini, tapi ada maksud Tuhan. Ayo nak, bangkit dari keterpurukanmu. Jangan takut dengan apa yang sedang engkau hadapi dan keadaanmu. Aku adalah Allah Jehovah Jireh yang selalu ada buat engkau. Mari dalam hidup kita saudaraku, kita belajar taruh iman percayamu lebih kuat lagi dengan Tuhan. Taruh iman percayamu lebih lagi hari-hari ini dengan engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dalam doa, dalam apapun, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kiralaya syikirata karaparaparalayah syikirata. Ada sedikit waktu buat kita untuk minta ampun. Dan Tuhan kuduskan, sucikan kita menjadi satu kehidupan yang Tuhan benarkan kembali. Sehingga tubuh dan darah Yesus yang sebentar lagi akan masuk bersatu dengan tubuh dan darah kita, menjadikan setiap kita umat-umat yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, umat-umat yang layak menerima jawaban-jawaban doa yang lebih dari apa yang engkau mampu doakan. Kiralaya syikirata karaparaparaparalayah syikirata karalaya. Kiralaya syikirata karapara. Kiralaya syikirata karaparaparapara. Katakan, ku datang pada salib itu. Ku ingat cinta Tuhan yang sungguh sangat besar. Haleluya Yesus, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ya ku datang, ya ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Katakan, ku datang pada salibmu. Ku datang pada salib. Oh Yesus,
ku datang, ya ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Serukan dan katakan, Tuhan, aku datang padamu Tuhan, pada salib itu. Kulihat cintanya Tuhanku, biar ku datang pada salibnya. Di sana ku dapat ampun dosa. Datang pada salibnya, Datang pada salib itu. Lihat cintanya Tuhanku, biar ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan kita semua untuk kita terima tubuh dan darah Yesus. Mari kita memberkati tubuh dan darah Yesus. Kita percaya kuasa Tuhan nyata ajaib bagi kita. Dan saya percaya kuasanya akan terimpartasi kepada kita. Mari angkat tangan kita, kita sembah Tuhan. Kira pakalapaka kita katakalapa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sikira kara kata-kata. Kira pakalapaka. Sembah. Mari kita yang hari ini akan menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman. Sekali lagi bukan karena kebiasaan tapi dengan iman, dengan percaya. Siapa yang kita akan mengangkat roti dan anggur dengan iman, dengan percaya. Sekali lagi dengan iman, dengan percaya. Bapa di sorga, kami terima tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu adalah kudus. Tubuh darah-Mu adalah Engkau sendiri. Tubuh darah-Mu itu adalah sempurna. Kami yang tidak sempurna menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, disempurnakan di dalam nama Yesus. Kehidupan kami setelah kami makan terima tubuh darah-Mu, kami menjadi sempurna. Kena kata kasih. Kira bakala kata kasih. Kira bakala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini mengangkat tangan kami, mengucap syukur kepadamu untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kita yang percaya menerima katakan amin. Silakan saudara duduk. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Salibnya,
jemaat saja naikkan pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Setelah saudara mendapat, silakan saudara berdiri dari duduk saudara, mengucap syukur kepada Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Dosaku disucikan, oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, selamat mulia. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus menyempurnakan hidupmu. Darah Yesus menguduskan hidupmu. Darah Yesus menyembuhkan hidupmu. Salibnya, salibnya. Salibnya. Selamat mulia. Katakan dengan iman dan percaya, yang kau pegang saat ini tubuh dan darah Yesus. Katakan salibnya, salibnya. Sekali lagi katakan salibnya. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita, semuanya sambil berdoa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan apa yang telah diperkatakan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, bukankah roti padanya kita bagikan dan pecahkan bersama? Bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam punya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya, amin. Yang percaya katakan, amin. Makan dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Jangan wajah kita menunduk, tapi wajah kita mengangkat. Kita lihat itu cawan berkat dari Tuhan, yaitu darah Yesus. Kita lihat, kita pandang itu cawan anugerah. Kita lihat terus, pandang anugerah.
Sampai Tuhan turunkan kasih karunia-Nya buat kita. Kira kata kasih kita kara kata kara baka sekede kita kira baka kata sekede kita kara. Nama kala kata tubuh kami yang lemah, tubuh kami yang saat ini tidak berdaya Tuhan, Engkau akan berikan buat kami tubuh yaitu dengan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang kudus, sehingga tubuh kami yang lemah, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur? Bukankah semuanya itu di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata, yang percaya. Mari kita minum. Nama kata kasih kita karapat. Roti sudah kami makan, cawan darah-Mu yang kudus sudah kami minum. Dengan percaya kami akan berbuat, bertindak. Firman Tuhan. Kira malam. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Haleluya. Kuasa cawan berkat. Aku terima cawan dari Engkau. Aku terima roti dari Engkau. Malam hari ini kami pulang dari tempat ini. Kami dibebaskan dari segala belenggu kekhawatiran. Kami dibebaskan dari segala belenggu kekurangan kami Tuhan. Roti mana akan memberkati kami setiap hari dengan order-order yang dari Tuhan. Setiap hari kami dicukupi makanan jasmani rohani kami. Setiap hari kami bisa membeli barang-barang apa yang kami butuhkan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kena malam seke, kena malam se, kena bala se, kena malam kere. Cukup Tuhan berikan buat engkau. Kata-kata iman. Cukup Tuhan berikan buat engkau. Cukup Tuhan berikan buat engkau. Kena malam sele bere. Kena malam se. Kena malam se. Sekarang setelah roti dan anggur sudah menyatu buat hidupmu, apa yang kau perlu perbuat buat kehidupanmu ke depan? Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan pernyataan buat kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya bagi kita. Masih engkau ragu? Masih engkau ragu? Darah Yesus dan tubuh Yesus sudah menjadi satu buat kita. Masihkah engkau ragu? Yang ragu, yang hari ini ragu, Tuhan akan gantikan dengan kekuatan yang baru bagi kita.
kemenangan-kemenangan bagi kita. Angkat tangan, angkat tangan. Berdoa bagi Tuhan, berdoa. Kira bakal kata. Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang menjadi satu buat kami. Tuhan, Kau adalah Yehova Jireh, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang Tuhan akan atur dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan. Krisis seperti apapun, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini masuklah di dalam hidup kami, masuklah di dalam hidup kami, masuklah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita. Mulai hari ini kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak bimbang dengan segala sesuatu yang sedang terjadi Tuhan. Krisis boleh terjadi, tapi iman kami berkata, Tuhan pasti menyediakan anugerah yang cukup bagi kami. Kami tidak takut dan gentar menghadapi segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ajaib Tuhan. Pulang dan undurlah engkau dari tempat ini dengan membawa berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan adalah Allah Yehova Jireh, Tuhan yang mengadakan dan Tuhan yang mencukupkan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya Tuhan yang akan mengendalikan hidupmu. Kalau engkau percaya, kalau engkau tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.